Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat semuanya, halo, apa kabar ya? Baik yang di Indonesia maupun di luar negeri ya. Baik yang sudah mendukung channel Basori Official maupun yang baru ketemu. Jangan lupa yang baru jumpa dengan channel Basori Official itu adalah di like, komen, dan subscribe. Insya Allah yang mendukung channel ini termasuk andil dalam bidang dakwah ya. Karena channel ini yang banyak adalah menerangkan yang jelas religi, keajaiban sholawat, fadilah membaca sholawat, kemudian kisah-kisah pengamal sholawat, dan lain sebagainya. Insya Allah mengenai agama. Semoga kawan-kawan semuanya ya, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya melimpah. Dan yang masih punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan, memberi jalan keluar sehingga hutangnya lunas. Yang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya ya, bahwa kali ini saya sengaja mengambil gambar di lantai atas, masih agak panas ya, karena sudah kurang lebih 1 minggu ini belum ada hujan. Ini di kebun saya, yaitu kebun di atas atap. Alhamdulillah masih banyak. Ini daun ini adalah daun ubi Malaysia ya, itu mengatakannya. Ini adalah masih banyak sayur-sayurnya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah bisa bertemu muka di hadapan kita semuanya, silaturahmi yang pertama ya. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau menjawab beberapa pertanyaan ya, yang saya simpulkan. Apabila kita pas tidak punya duit sama sekali, dan besok atau waktu yang paling dekat besok pagi harus membayar, itu apa yang kita lakukan? Nah, itu ya. Maka ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus dihindari. Ada 4 hal ya yang harus dihindari ya, 4 hal ini agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus kita hindari ya, ini wajar ya, bisa juga sahabat-sahabat, bisa juga saya ya, kadang pas tidak ada duit. Nah, jauhi ya, yang pertama adalah hindari menghubungi kawan untuk hutang. Hindari menghubungi kawan berniat hutang. Jangan hutang, hindari hutang itu. Ya, untuk besok pagi, kadang orang yang pas tidak punya dan besok pagi itu harus membayar, itu pikiran kita seperti ini. Ini pinjam siapa ya? Pinjam saudara mana ya? Ya, kalau sudah pusing ya, kita bisa juga kadang yang baru kenal itu pun ditelepon mau hutang. Itu jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Harga diri. Selain harga diri, ya belum tentu kita nelpon nanti terus ditanggapi, terus dipinjami, belum tentu. Kita malah bisa sakit hati.
wah itu ya kawan kita baik kok tidak minjami, bisa sakit hati. Maka bagi kawan-kawan ya yang sekarang sudah riyadhus sholawat, yang sudah ahli sholawat, jangan dilakukan itu. Nah, pas tidak punya duit besok pagi harus kita bayar 5 juta, jangan mencari hutangan, jangan mencari telepon kemana kemari. Apa yang kita lakukan ya, selain kita harus tenang, yang harus kita lakukan adalah kita tetap usaha semaksimal mungkin. Berapalah dapatnya kalau besok pagi 5 juta, sekarang baru kerja, ya sedapatnya. Ya, walaupun kerjanya itu ya dapat hanya 200.000, 300.000 biasanya, itu kita tetap bekerja, tetap usaha. Kita mengambil hikmah Siti Hajar ya, mencari air di gurun pasir, ke sana kemari, lari ke gunung Sofa, lari sampai ke Marwah, lari terus ke sana kemari. Apa yang terjadi? Tahunya air itu adalah ada di bawah kaki Ismail anaknya. Allah memberikan rezeki itu adalah dekat, namun yang dihargai adalah usaha kita. Walaupun kita usaha ya, kita nggak tahu Allah itu menurunkan rezeki itu dari mana dan berapa banyaknya, kita tidak tahu. Yang penting kita usaha dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Seperti Siti Hajar itu ya, banyak ya. Kadang rezeki yang kecil itu bisa mengundang rezeki yang besar. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, harus kita memperbanyak sholawat, istighfar, dan sholawat, istighfar, dan apa? Itu yang banyak, sholawat, istighfar, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Itu yang pertama adalah jangan pinjam orang lain, jangan mencari hutangan. Itu malam sholat sujud, sholat tahajud. Nah itu bagian ikhtiar. Tidak tahu Allah akan memberikan rezeki berapa banyaknya dan dari mana asalnya kita tidak tahu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, jangan curhat kepada orang lain. Ya, jangan menunjukkan rahasia kita kepada orang lain. Ya, kelemahan kita kepada orang lain. Belum tentu orang yang kita curhat itu adalah kita akan mendapatkan solusi. Alam itu bisa juga orang yang curhat itu, orang yang susah tadi itu bisa ketemu orang-orang yang susah pula, orang-orang yang masalah keuangan pula. Maka curhatnya kepada Allah, malamnya adalah sholat tahajud. Yang kedua adalah jangan curhat. Curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini besok pagi itu ditagih ya, bayar 5 juta, tidur sholat tidak mau jamaah. Lah itu bagaimana? Ya, maka malamnya adalah sholat tahajud, sholat hajat, sesudah itu adalah memperbanyak sholawat dan istighfar dan berdoa. Itu. Kemudian yang ketiga, nah, yang harus kita hindari adalah mengeluh dan menyesal. Itu adalah harus kita jauhi. Karena mengeluh dan menyesal tidak akan ada jalan keluarnya. Dihindari, harus tetap bersyukur. Jadi malam tadi apa yang kita lakukan itu kita ingat, jangan hutang kembali, kemudian jangan curhat, kemudian memperbanyak sholawat, kemudian istighfar dan bersyukur dan banyak senyum. Yang ketiga adalah jangan mengeluh. Yang keempat, hindari emosi. Nah, karena orang yang punya masalah keuangan, yang besok pagi harus dibayar 5 juta, kadang yang tidak salah ini jadi sasaran, bisa emosi. Jadi hindari emosi,
jangan sampai dengan demikian jangan dibantah ya. Ada kawan yang bertanya lewat WA saya ya. Nah, karena kawan itu bertanya ya saya jawab, itu dibantah. Lah wong tidak punya duit kok malah bersyukur. Milih mana kamu ya, yang punya hutang 5 juta besok pagi harus dibayar dengan kamu sakit stroke. Kita syukur, alhamdulillah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini masih banyak yang harus kita syukuri. Sehat, bisa berjalan, bisa ngomong, bisa pergi ke masjid, bisa sholawatan, bisa istighfar, bisa tersenyum. Ini adalah kita syukuri. Alhamdulillah. Itu. Jadi saya ulangi, apabila kita pas kepepet tidak punya apa-apa, yang harus dihindari adalah 1, jangan hutang, 2, jangan curhat kepada orang lain, kemudian ketiga adalah jangan mengeluh, keempat adalah jangan emosi. Perbanyaklah bersyukur, membaca sholawat, istighfar, bersyukur, banyak-banyaklah tersenyum. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat semuanya, apa yang saya sampaikan ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil iktibar ya, terutama sahabat-sahabat yang sudah riyadhah dalam sholawat Jibril ini. Insya Allah kalau kita jauhi yang 4 hal tadi adalah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.